Selamat datang di alur cerita rombong dan selamat mendengarkan. Di suatu pagi, Sayongmin memberi kabar kepada Ko Suntak. Kabarnya, Sayongmin tak akan mati meski sering keluar masuk tubuh Ko Suntak. Alasannya adalah pagi ini dia melihat otaknya mulai merespon, yang berarti sudah ada tanda kehidupan. Belakangan Seji jadi terus memperhatikan dan memikirkan Ko Suntak. Ia merasakan kehadiran Sayongmin setiap kali melihat Ko Suntak. Di waktu lain, Bomi yang merupakan salah satu pasien dinyatakan akan segera siuman. Rohnya pun sangat senang mendengar kabar itu. Sedangkan Honggi mulai sedih karena akan berpisah. Dan belakangan Ko Suntak serta Sayongmin rajin melakukan operasi. Alasannya adalah untuk menemukan hormon bahagia yang dapat membuat tubuh Sayongmin segera sadar. Saat melakukan operasi terakhirnya di hari itu, Han mengetahui jika yang berada di tubuh Ko Suntak saat operasi adalah Sayongmin. Han langsung tahu karena Dr. An memberitahu kebiasaan Dr. Sayongmin selama masih hidup dan mengoperasi pasien. Semua kebiasaannya itu dilakukan oleh Ko Suntak saat ini. Sayongmin yang masih berada di dalam tubuh Ko Suntak pun mengakuinya saat Han bertanya. 아직 있어. 네가 그렇게 아끼고 사랑하는 네 사촌 동생뿐만해. Sayongmin mengancam Han jika terus mengganggunya menyelamatkan pasien. Setelah pertemuannya itu, Han panik karena Sayongmin mengetahui semua percakapan busuknya dengan Minho. Ia jadi waspada, takut Sayongmin mungkin sedang memperhatikannya. Di lain tempat, Ko Suntak cerita pada Sayongmin. Ia bisa melihat hantu sejak usia 8 tahun. Tepatnya setelah sembuh dari kecelakaan yang menimpanya dan ayahnya. Saat itu, ia dan ayahnya tenggelam. Ko Suntak juga memberitahu jika ia sering melewatkan praktek bedah karena selalu didatangi oleh hantu, dan itu membuatnya tak tega melakukan berbagai jenis operasi. Ko Suntak pun memberitahu jika ia tak akan menjadi dokter bedah selamanya. Jadi ia tak begitu khawatir jika nantinya Sayongmin siuman. Ia tak akan perlu lagi menjadi si jenius seperti julukannya baru-baru ini. Ko Suntak akan berusaha tetap bertahan di rumah sakit, membantu Sayongmin mengoperasi pasien sampai Sayongmin sembuh. Hari berikutnya, pasien bernama Bomi dioperasi oleh Dr. Seji. Selesai operasi, Bomi masih menjadi roh. Kedua teman rohnya pun terkejut karena Bomi masih bersama mereka. Di hari yang cerah itu, para roh bersantai di taman dan ngobrol. Melihat Sayongmin bahagia di sana, Ko Suntak merencanakan perjalanan untuknya dan Seji. Ia berharap dengan itu ada kemajuan bagi otak si Sayongmin. Sayongmin masuk ke tubuh Ko Suntak dan mengajaknya nonton konser Jessica. Setelahnya, Ko Suntak harus kembali kerja dan ada anak kecil bernama Sunjo yang harus ia cari karena dikabarkan sembunyi. Mengejutkannya, Sunjo ditemukan dalam bentuk roh. Ko Suntak menyadarinya ketika Sunjo tak bisa ia sentuh. Kristal menemukan tubuh Sunjo tergeletak di lorong dan berusaha memberi pertolongan pertama. Ko Suntak datang dan hendak membantu. Namun ia dan Sayongmin terkejut ketika Kristal mencari keberadaan roh Dr. Sayongmin. Faktanya, Kristal menyadari keberadaan Sayongmin di tubuh Ko Suntak sejak pertama kali Ko Suntak dirasuki. 그럼 너 처음부터. 근데 왜 아는 척 안 했어? 왜 계속 모른 척했어? 티를 그렇게 팍팍 내는데 그럼. Kini Ko Suntak tak lagi menyembunyikan kemampuannya melihat hantu. Roh tes pun tak percaya jika Ko Suntak sepintar itu berpura-pura tidak bisa melihat hantu selama 10 tahun lamanya. Masalah datang saat Ko Suntak mengajukan diri membantu operasi. Han meminta para dokter menolaknya. Ko Suntak marah pada Han, namun tak kehabisan akal, ia punya rencananya sendiri, yang pada akhirnya berhasil membuatnya bisa melakukan operasi pada Sunjo. Saat mengoperasi Sunjo sebelumnya, roh Sayongmin yang berada dalam tubuh Ko Suntak sempat melemah. Tangannya bergetar, namun hal itu tak membuatnya menyerah hingga operasi berhasil diselesaikan. Sayangnya, meski operasi berhasil, Sunjo tak langsung siuman, karena terlihat roh Sunjo masih berada di sekitar Sayongmin. Kemudian setelah beberapa jam, barulah roh Sunjo kembali ke tubuhnya. Dan ia pun siuman. Roh Sayongmin kembali ke ruangannya. Ia begitu sedih melihat Seji yang menjaganya tanpa istirahat. Roh Sayongmin pun menangis karena ia belum juga kembali ke tubuhnya.
Ia sudah lelah menjadi hantu sementara tubuhnya terus dijaga tanpa kepastian hidup atau mati. Saat bertemu Ko Suntak, Seji tiba-tiba memperingatkannya agar menjaga jarak. Seji takut ia akan membuatnya tidak fokus merawat Seongmin. Hari berikutnya tiba-tiba Minho ke rumah sakit dan ia menemui Seji serta memaksanya tanda tangan pengalihan ahli waris. Ko Suntak bergegas datang setelah diberitahu beberapa roh yang mengenalnya. Seongmin pun mengambil alih tubuh Ko Suntak dan langsung melayangkan satu pukulan ke wajah Minho. Perkelahian yang sebentar itu membuat tangan Ko Suntak cedera. Minho pun diamankan oleh Pak Han. Mereka membicarakan rentetan insiden yang melibatkan Pak Jawan dan Seongmin. Minho dengan tegas mengatakan jika ia sama sekali tak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan yang terjadi pada Seongmin. Dan setelah ditelusuri lebih jauh tentang roh Seongmin yang melemah, Ko Suntak jadi tahu jika tubuh asli Seongmin sudah semakin membaik. Sayangnya sampai saat ini tidak ada yang tahu penyebab Seongmin belum juga sadar. Suatu waktu para roh berkunjung ke ruang perawatan Seongmin. Belum lama di sana mereka dikejutkan dengan lenyapnya Bomi. Mereka kemudian bergegas mengunjungi ruang perawatan tempat tubuh Bomi dirawat. Dan terlihat Bomi sudah siuman. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.